Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, My Entertainment, teman-teman siswa dan para guru yang nonton atau teman-teman yang lain selain siswa. Kita berada di hari kedua. Kemarin kita sudah melakukan pengulangan materi daring dalam jaringan WA. Dalam hal ini kita pakai video call dan ada beberapa siswa yang tidak bisa untuk WA. Bapak menganjurkan untuk datang ke sekolah aja, tapi tetap kita patuhi protokol kesehatan, jaga jarak seperti itu, cuci tangan dan lain sebagainya. Oke, yang sudah hadir pada hari ini sebentar, kemarin yang soba ulangan itu ada catatan sini. Sampai buku ini Bapak Sopinya. Ini kelas 9 kelas ini kan? Kelas 1. Oh, kelas 1. Mau nih tuh hari ini. Ya. Ini sampai buku lah. Ini ada tulisannya, akidah akhlak adalah Fadlan Fadli orang Kermas kan? Baru Salsa enggak ada, Salsa ada yang Intan kan? Orang sana kan? Salsa ada sakit, Intan OTW kamari, Rasya orang tinggal di Banjar, Elisa di Banjar. Jadi so 6 itu 2, 3, 4, 5, 6 orang dengan ini Atuk dengan Dedi dia dorong kamari yang mau hadir sekarang. Siapa ini teman-teman yang apalagi yang kelas 7 dong, udah belum tahu terlalu kenal ke kelas. Kalau orang mau cari kenal tuh orang boleh buka video. Siapa kata ini? Nama lengkap? Cesar Sambuaga. Nah, nama tengah. Jadi Cesar tinggal di sebelah belakang. Dia tuan rumah tuh, dari belakang situ. Oke. Ini siapa? Muhammad Ridho Maulana. Ini antara. Tinggal di Banjar. Di lingkungan berapa? Lingkungan 7. Lingkungan 7. Dekat dengan Hamka. Iya. Di sebelah mana Hamka? Di lorong situ, markas sana Le. Oh. Ini untuk Ahwat. Ikhwan 2, laki-laki 2, Ahwat 2. Ini juga tinggal dekat sini. Lupa bawa tripod nih. Begini ya. Siapa ini? Silvana. Revana Ibrahim. Tinggal di dekat sini kan? Ini lumayan jauh ini. Jauh-jauh dari Osman. Siapa? Firawati Bakari. Tadi Bapak Dantar atau Wajalam? Bapak Dantar, oke. 4 orang. Jadi langsung mulai. Sampai pengulangan materi. Materi sebenarnya cuma sedikit, tapi ini antisipasi kalau misalnya kalau dari pengostanya tuh kan Bapak kan pasti isi itu tuh DP kompetensi lah. Mau isi misalnya ada ulangan harian atau ulangan semester pertengahan semester, bisa jadi juga ini jadi ulangan. Jadi kalau Bapak pelajarannya terlalu susah, itu gampang, permudahkan. Oh, ini ada taman 1 yang sudah datang. Baru datang. Waalaikumsalam. Siapa ini? Oh, Intan Latif ini. Iya, boleh duduk. Ini yang paling jauh Intan Petamang. Perjuangan untuk menuntut ilmu. Dari mana? Pas sebentar lagi perkenalan, baru mulai juga ini. Dari mana Intan? Dari Karumbasan. Karumbasan di Ranutana. Ranutana. Oh, jadi naik oto 2 kali. Kakak ada antar. Oh, kakak antar yang motor. Kau nggak sepulang atau mau tunggu? Sepulang. Sepulang. Kau mau pulang kan? Gojek. Nanti mau telepon. Telepon keluarga kakak. Oh, kayak banyak naik gojek jo. Kakak cuma di rumah so? Hah? Kakak nak kerja? Kakak ada kerja. Nak kerja cuma di rumah. Oh, suruh tunggu sini. So pergi? Sudah. Ya.
Oke, kita akan mulai. Jadi terang atur tanpa. Coba sedikit jarak kalau begini kok. Boleh begini jono. Oke, kita mulai ya. Ada terampe salah satu siswa satu juga ini paling rajin, Amka. Kelas 7. Tunggu ya, so mulai. Oke, terus duduk jaga jarak sesuai protokol kesehatan. Walaupun tidak pakai masker tapi tetap jaga jarak, dan setelah dari sini tetap cuci tangan. Terus mulai jo, yang hadir ini dia 6 orang. Jadi tuh yang teman-teman yang tuh apa? Tuh sebelumnya orang kan 1 orang. Kalau bapak semua tanya atau tulis juga. Ya tulis jo. Ada masing-masing tulis. Jadi pertanyaan pertama, itu materi yang bapak ada kasih di yang kedua. Yang pertama kan bapak suruh cari materi apa yang paling berkesan, yang paling mau dirasa paham tentang kelas 7 itu. Kebanyakan paling pilih apa? Norma-norma yang paling banyak. Mau ditulis, yang dikirim norma-norma. Baru kedua tugas apa? Mesti ingat? BKN kelas 2 apa itu? Lupa? Safira dan tadi sebelum apa? Yang kedua tadi tadi kan sebelum tahun datang sembilan tentang penyanyi. Toh nyanyi apa? Pancasila. Apa namanya judul? Garuda Pancasila. Jadi DP pertanyaan pertama, siapa pencipta lagu Garuda Pancasila? Kan bapak ada foto tuh itu. Tulis itu soal. Ketua langsung jawab. Tulis. Di tengah juga atau di muka itu terserah mana yang nomor 1. Sudah, kalau kalian tahu lewat ya. Untuk lewat. Oke. Terus yang kedua ini sesuai catatan yang udah tulis. Ada yang catatan yang butir-butir pengamalan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa ada A, B sampai G. Ada tak? Baru kemanusiaan yang adil beradab ada sampai J. Tidak punya ada? Coba lihat ulang catatan. Mati lagi dengan kamera kau. Ada Intan ada, Safira ada, Rifa ada, tidak ada. Ada bang HP? Pinjam sampai HP. Ini pinjam buku atau ini? Ini bukunya. Pinjam buku aja. Ini foto apa? Atau mau tulis? Foto canggih tulis. Kalau boleh minta tolong pakai fotokopi ini. Mar foto nih, lama lipat. Foto. Ini. Dari 1 sampai 3. Sudah. Ini. Oke, sudah untuk pengamalan Pancasila. Jadi tiap orang pilih antara satu. Nggak usah tulis, ini mau jelaskan. Tiap orang pilih antara satu yang mana yang paling apa? Paling rasa mau gampang, boleh mau kasih contoh. Kan situ ada apa? Ada berapa Pancasila? Pancasila berapa itu? 5. Ada apa pertama? Cesar? Terus sampai 5 tuh dia salah pilih. Siapa yang suka keadilan sosial, boleh lihat butir-butir. Ada apa situ, misalnya coba Ketuhanan yang Maha Esa yang baca B.
B. Dari manusia Indonesia itu Pak. Iya. B baca apa? Yang pertama Esa. Baca B. Manusia Indonesia percaya. Apa pelan-pelan manusia Indonesia? Pelan-pelan. Kuat, jelas ya. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya dia kemanusiaan harus ada bertakwa toh. Ini Bapak kasih contoh ya. Misalnya dia pilih ketuhanan Maha Esa, baru dia pilih poin A. Oh dia bertakwa. Jelaskan dong, misalnya bagaimana itu? Sudah mengerti? Maksudnya orang-orang berarti harus bertakwa. Ini contohnya berarti yang A nggak usah pakai. Kalau misalnya dia bertakwa sesuai agama masing-masing, semua agama kan mengajarkan untuk kebaikan toh. Kalau dia bertakwa sesuai dengan pengajaran, misalnya dia Kristen ada Injil atau orang Al-Quran, dia sesuai diaturkan di situ, berarti dia sudah menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan situ lah. Begitu contoh. Jadi sekarang tiap orang pilih mana yang merasa gampang antara semua itu, kamu pilih DP poin puting-putir itu. Oke, baca dari sekarang. Mana yang mau pilih? Sudah. Oke, yang pertama ridho. Jadi kalau misalnya ridho so pilih dan DP pilihan, kalau tiba-tiba kira ngoni dah pilih itu dia, toh bagaimana? Jadi ngoni kasih contoh yang lain atau penjelasan yang lain. Sudah pilih yang mana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, yang poin keberapa? C. Apa baca C? Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap mencintai sesama manusia. Bagaimana itu? Mengembangkan sikap cinta saling mencintai. Berarti bagaimana? Apa yang maksud kata itu? Boleh kasih contoh apa? Misalnya contoh Pak, kan ada tuh Om tuh udah lewat atau bagaimana? Serah. Cintai atau Om udah lewat kayak mana polo mencintai tuh? Mencintai situ tertulis. Terserah kan contoh bagaimana? Apa? Maksud mencintai itu bagaimana kira-kira? Pati? Ridho tadi yang apa nak jawab Kang? Itu karya siapa? Lagu? Pancasila Indonesia. Jawab? Ada. Oh, jawab. Baru yang kedua ini lah. Ulang baca. Baca pelan-pelan. Mengembangkan sikap. Saling mencintai sesama manusia. Jadi contohnya dalam keluarga atau dalam sekolah atau dalam lingkungan. Saya mencintai keluarga saya. Mencintai keluarga saya. Iya. Dalam bentuk apa saling mencintai keluarga saya? Kira-kira DP contoh dalam mencintai keluarga itu apa? Seperti tindakan. Seperti apa? Mencintai keluarga itu mau apa dah? Kan mencintai toh, iya sama mencintai kok dalam terampi perlakuan apa dah untuk keluarga supaya dia mencintai? Contoh apa? Sikapnya. Karena apa? Karena sikapnya baik. Apa? Karena sikapnya baik. Karena sikapnya bukan. Kan mencintai keluarga toh. Dalam bentuk apa tuh dalam rangka mencintai keluarga itu? Coba apa? Bakar rumah kah atau apa? Atau bagaimana mencintai keluarga itu bagaimana? Bentuk banting pintu atau apa? Itu terserah. Apa?
dalam hal mencintai keluarga itu terambil bentuk perlakuan bagaimana apa? Saling tahu. Aja. Saya bantu Pak Mama sepica piring atau cuci piring? Sepica piring. Bye-bye, berapa kalau dari rumah. Itu bentuk mencintai itu. Iya, sepica piring. Hati. Mama sudah dari kakak apa kan? Apa bentuk perlakuan mencintai keluarga? Biasa hari itu apa? Biasa pulang sembahyang sampai di rumah, Pak Mama aku bantu. Pulang sembahyang biasa apa aja, Pak Mama? Cium tangan. Iya. Ada? Ada. Nah. Contoh lain apa nih? Dalam rangka mencintai. Mencintai itu dia kan orang ada rasa cinta, ada rasa kepedulian. Apa? Lain. Bantu bersapu, Ada. menolong, Ada. ada berapa saudara itu? 6. Ada bersaudara? Hidup ke berapa? 7. Iya. Ada bersaudara hidup ke 7. Ih, hidup berapa anak dah? Hidup ke berapa? Hidup ke berapa? Kapan bersaudara? Yang ke nomor berapa? Nomor anak. Iya. Paling terakhir. Sama orang kakak sebesar paling kawin. Belum. Oh belum kawin. Iya. Kau jangan mau bantu dengan kakak atau dengan mama atau dengan papa. Bantu apa? Bantu cuci baju. Cuci baju. Oh iya. Apa lagi? Oke, sekarang untuk siswa yang kedua, Intan Latif. Pilih yang mana Intan? Yang ketuhanan bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa. Poinnya apa? D. Apa? Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan umat beragama Dan kepercayaan terhadap Tuhan. Oke. Jadi bagaimanakah itu? Bagaimana itu? Mau kasih contoh atau DP maksud apa? Jadi Pak, DP maksud begini, itu orang mesti begini, ke orang begini mesti begini, mesti begitu. Apa? Contoh atau DP pengertian? Tambah penjelasan deh. Contoh? Tahu? Masa Ridho tahu? Tidak tahu. Tidak saya tunjuk nih. Selupa. Apa? Mau apa tadi? Membina kerukunan hidup Membina kerukunan hidup di antara umat beragama. Gimana? Kerukunan antar umat beragama. Salah satu contoh kerukunan antar umat beragama. Ada tugas 2 hari namanya. Ini masuk di norma agama yang kelas 7 kalau apa sebut. Kira-kira bentuk untuk membina antar kerukunan umat beragama itu apa? Salah satu contohnya. Apa? Salah satu antar umat beragama tahu tuh? Antar umat beragama. Jadi salah situ ada agama lain. Cara untuk saling menjaga hubungan supaya baik, apa tuh melakukan? Apa? Bantu mama cuci? Nggak, Ridho punya itu. Antar umat beragama. Saling tahu. Pak Intan Peruma, orang Islam banyak atau Kristen? Ada Kristen itu? Nah, baru apa kira-kira kalau di sana jaga bekeng apa dah? Kalau ada orang Kristen bagaimana? Ada Islam bagaimana? Udah ada? Ini apa jawab dah ini? Bisa apa jawab?
Coba yang kalimat terakhir. Percaya ketuhanan apa? Kepercayaan terhadap Tuhan. Kepercayaan terhadap Tuhan. Gimana itu? Jadi semua orang harus apa? Percaya adanya apa? Tuhan. Coba ulang. Jadi semua orang Jadi sekarang harus percaya harus percaya adanya apa? adanya Tuhan. Tuhan Tuhan siapa? Allah. Nah, jadi perhatian. Jadi kebanyakan itu dia ada di luar sana orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Seperti apa? Kaum apa? Dari A dia. A T I S. A baru belum pernah dengar? Ateis. Nah ini mulai dari sejak sekarang kan mesti tahu tuh dia. Coba itu dulu deh. Hah? Habis ini? Sama. Nanti ada contoh lain. Jadi perhatian ya. Jadi di sini Intan dia punya kan pilih yang D. Di situ harus ada kepercayaan terhadap Tuhan. Di sini poin situ menekankan harus ada kepercayaan kepada Tuhan. Karena apa? Ada beberapa umat, contohnya ateis. Mending mesti dengar ini dari sekarang. Soalnya kalau mau sebentar SMA, ada kalau Bapak Petamang waktu kuliah di S2 di Bandung, ada Pak Petamang yang ateis. Yang ateis dia orang yang percaya Tuhan. Orang cuma jadinya ada agama, no? Orang cuma tidak percaya Tuhan, no? Dia orang cuma banyak apa, orang cuma biasa keluar apa sekolah kerja. Orangnya ada ibadah apa-apa kepada Tuhan. Itu bahaya. Karena apa? Orang bisa melakukan apa saja yang orang inginkan. Sedangkan di agama sini diatur adab terhadap orang tua, adab terhadap tetangga bagaimana, kalau ada orang meninggal bagaimana. Kalau orang kan entah tidak jelas. Nah. Jadi situ ditekankan harus punya kepercayaan terhadap Tuhan. Ulang Intan bagaimana? Poin tadi ya. Harus percaya adanya Tuhan. karena kalau apa? Kalau tidak Bapak baru bilang tadi. Karena cepat 5 menit ya. 5 menit Intan sendiri ini. Setuju Pak Mama ini ya. Karena apa? Tadi yang baru bilang. Karena kalau tidak ada Tuhan, orang akan melakukan apa? Seenaknya. Oke. Selesai. Berikut. Bisa berikut. Apa? Ya, balik. Oke, next siswi berikutnya adalah Reva. Reva pilih yang Pancasila sila keberapa? Kemanusiaan dan beradab. Bentar ya. Kemanusiaannya. Kemanusiaan yang adil beradab sama macam Ridho punya Kang. Yang poin ke berapa? H, apa itu? Berani membela kebenaran dan keadilan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Superman membela kebenaran dan keadilan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Apa? Maksudnya harus apa? Apa sih? Tidak apa-apa kuat. Yang Mbak Uni ini kok cuma ngoni-ngoni aja kelas-kelas ini. Ada yang orang Jakarta, orang Papua aja Mbak Uni. Belum. Jo. Membela kebenaran dan keadilan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Apa itu? Kebenaran, contoh kebenaran apa? Contoh kebenaran. Salah satu contoh kebenaran coba. Ketika apa? Misalnya tuh Pak, ada orang begini, ada orang berdiri di got, kaki itu orang tola di got. Siapa yang salah, yang berdiri di got atau orang yang tola? Orang tolak.
Nah, begitu misalnya, begitu aja, sederhana begitu. Itu kan kebenaran. Contohnya pakai bahasa Gorontalo boleh. Kebenaran, membela kebenaran maksudnya apa? Ketika ada Melakukan kesalahan apa kira-kira? Coba ya, ingat-ingat yang di rumah atau di sekolah. Jangan ambil contoh di sini, jangan ambil contoh di sinetron ya. Sinetron itu dia cuma orang dah tulis, kondong bikin adegan. Cari yang kisah nyata. Di sinetron orang tak di peminuman taruh racun. Itu cuma orang bikin yang betul itu. Halo? Apa? Kebenaran apa? Reva kasih contoh kebenaran yang keadilan. Baru ini yang bapak bilang baru mau tulis semacam Ridho punya. Ridho punya tulis tadi ya. DP contoh. Yang tadi yang bapak bilang sudah ditulis. Jo. Membela itu berarti apa? Membela berarti apa? Membela artinya harus dibela. Harus memilih mana yang benar, dan yang adil. Yang adil berarti maksudnya yang apa? Dia menengahi itu. Dia kasih menengahi harus adil lagi. Misalnya kalau dalam keadilan itu paling banyak di mana? Dalam melakukan transaksi jual beli. Ya, misalnya apa coba contoh? Orang kalau menjual misalnya di pertimbangan dia saya kurang, mesti adil. Yang sampai di pertimbangan dia kasih kurang padahal DP harga pas begitu. Apalagi kebenaran dan keadilan, berani membela kebenaran dan keadilan. Maksudnya coba ya contoh ini memang mesti ditanamkan di setiap diri orang ini. Ada orang fokus sambat, oto yang motor, toh, kalau Reva di pinggir, misalnya di situ dong, di buka Paris itu toh, itu oto dia bak mundur, kok ada motor di belakang, baru tuh oto bilang, ih, kota sambar motor nanti, oto bilang, ih nyanda mundur tapi oto, kontu motor bilang, ih bagaimana mau nampak tapi spatbot muka sepatah. Untuk yang Reva dah bilang dah, Reva dah lihat ini. Reva dah lihat memang tuh memang tak mundur. Oh Reva mesti bilang bagaimana Pak Dondo? Penjelasan bagaimana itu nah bapak tanya. Gimana? Pak, bapak yang di oto, bapak A. Bapak, gimana? Nah, pada masih malu-malu di Reva mungkin sudah apa dong? Sudah tahu dari jawaban. Cuma mungkin setengah mati untuk orang tadi muka kamera. Dia mungkin setengah mati mau ungkapkan itu kata-kata. Jadi Reva bilang, sebentar tulisnya contoh itu. Reva harus berani bilang pada bapak A, bapak mobil, Pak kita dah lihat sendiri bapak motor oto yang tak undur Pak. Bapak nomor lebar dusta. Bapak ini kasihan di motor anak salah. Berarti bapak yang di oto ini yang salah, mesti ganti DP spot buat motor. Itu DP arti Kebenaran. baca itu DP poin. Berani membela kebenaran dan keadilan. Itu DP arti. Tulis ulang tuh. Oke berikut. Yang berikut Safira dari Gorontalo. SD di Gorontalo. Di mana Gorontalo? Bapak SMA di Gorontalo, mana model Gorontalo? Di Andalas tahu? Mana model Gorontalo? Safira di mana? Sekolah SDN di mana itu? Bone Bolango. Bone Bolango jauh dari kota kan? Jauh. Oke dah. Jadi Safira pilih apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sila keberapa? Sila keberapa itu kalau sosial bagi seluruh Indonesia? 5 betul. Poin apa yang Safira pilih? D apa? Menghormati
menghormati hak. Baca ulang. Menghormati hak apa? Menghormati hak orang lain. Ya, Safira pilih yang keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Poin yang ke D. Poin apa? Menghormati hak orang lain. Poin nomor berapa itu B? A? D. D. Menghormati hak orang lain. Oke, jadi maksudnya menghormati. Siap. Menghormati hak orang lain jadi apa? Menghormati sama dengan menghargai? Sama? Menghargai apa yang sudah Yang sudah. seharusnya menjadi hak milik orang lain. Wih, mantap sekali, betul. Coba baca ulang pelan-pelan. Menghargai. Baca aja kalau saya tulis. Menghormati hak orang lain adalah Ah, menghargai apa yang sudah seharusnya menjadi hak milik orang lain. itu dia penjelasan salah satunya. Boleh kasih contoh? Itu kan saya tulis toh? Bagus sudah tulis. Nanti di bawah situ lagi contoh tulis aja. Contoh. Nah, tolong contoh baiknya sama-sama. Apa kira-kira contoh? Contoh nyata di kehidupan yang pernah Safira alami di dalam rumah atau di jalan atau pas di sekolah atau pas tetangga ke rumah. Menghargai apa yang sudah menjadi hak orang lain. Misalnya apa? Misalnya salah satu contoh, Mbak bilangin nanti tulisnya. Misalnya ada tintamang dan ada duduk. Kontamang Mbak bilang DP pendapat Isafira. Kita dapat bagi dia di bagian di berita begini. Seharusnya kok orang mesti begini. Kok Safira bilang, ya enggak, orang mesti begini. Salah satunya menghargai dia, orang jangan bantah pada dia, itu DP pendapat, orang hargai begitu. Nggak ada pendapat begitu, nggak ada Lia, nggak ada analisa begitu. Iya, kalau kita kok ada Lia, dia kok begini begitu. Nah, satu contoh itu boleh. Mau tulis DP contoh itu, jangan tulis begini, contoh yang nyata dah. Misalnya apa ya, contohnya pas, kira-kira apa contohnya pas, tentang apa? Tentang pilihan wali kota. Tulis di contoh situ. Misalnya saya punya teman memilih wali kota nomor 1. Alasannya karena dia apa, tulis. Baru saya memilih yang nomor 2. Alasannya ini. Tulis di bawah. Tapi saya harus tetap menghargai pilihannya dia. Tidak harus sama dengan pilihan saya. Begitu contohnya. Tulis. Terakhir sampai apa ini? Sampai pengamanan sekolah. Ini pengamanan apa? Pengamanan lingkar 1. Area teli. Penjagaan sekolah dia di rumah baku satu dinding dengan sekolah di belakang situ. Cesar pilih yang mana? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Yang poin berapa? Itu poin apa? Di mana itu Rido? Pas apa? Iya, pada teman-teman yang beli akang. Ada beli akang? Mana dong? Ada. Poin apa? Apa? Baca. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan Yang Maha Esa.
Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia Tuhan yang Maha Esa. Lumayan berat nih mana pilih ini. Apa nak pilih yang gampang Pak? Ini ada yang pendek-pendek ini, pilih itu, ini yang pendek-pendek lain. Sebetulnya suka ini? Suka ada contoh? Biar juga pilih itu lah. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi. Jadi, tahu apa ini contoh? Jadi begini, Cesar. Agama itu kan kepercayaan. Agama dari sini. Agama kan kepercayaannya terhadap Tuhan. Jadi agama itu dia misalnya dia Kristen, tahu dia kepercayaan contoh ini dia Kristen atau dia Islam atau dia Buddha. DP kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu dia adalah masalah hubungan dia pribadi manusia dan Tuhan yang Maha Esa. Jadi DP hubungan pribadi dan gitu. Jadi orang boleh ikut campur. Siapa so? Misalnya Buddha dari contoh ya. Ini aja saya contoh. Kalau agama Buddha, siapa ngapain agama orang patung? Nabi agama kan patung toh. Sedangkan orang meminta apa patung toh. Sedangkan bagaimana orang meminta apa patung? Patungnya cuma benda, kalau meminta apa benda. Ah itu nya usah orang mau apa dong? Orang mempermasalahkan. Biar jadi kepercayaan itu dia yakini itu dia. Kalau misalnya ada terbuka untuk wacana, untuk berdebat, ada satu forum baru boleh membahas. Tapi kalau misalnya dalam pertemanan begini kurang mau bilang karena ketuaan begini nggak usah. Misalnya kesian toh nggak ketuaan di salib begini nggak usah orang itu dia hubungan dengan apa, nggak usah ganggu. Misalnya dia bilang patuan, mana Tuhan di mana? Di langit, ada apa lihat? Kayak itu ada apa lihat? Kau ada lihat tuh enggak? Allah ada lihat tuh enggak? Ah, nggak usah. Dia bilang itu dia. Kalau misalnya ada orang bilang begitu, 4 orang bilang contoh ini contohnya di penjelasan tadi, bilang nggak usah jaga cari-cari, nggak usah cari ikut campur dengan Tuhan ada di mana. Itu kita kepercayaan. Begitu. Sudah paham? Coba bilang ulang gimana? Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi seorang harus menghargai agama orang lain, jangan dipermasalahkan. Oke. Mantap. Tulis ya. Ini contoh. Tulis ya. Oke Rido, lepas Eis dulu terus masuk nomor 3. Yang sementara tulis tadi yang contoh 2 itu lewat dulu. Nomor 3 gampang sekali. Mana tuh buku catatan? Buku tutup ya? Buku catatan. Buku catatan tutup. Buka tulis sih. Nomor 3. Pancasila berasal dari bahasa apa dan terbagi, dia kan ada 2, panca dan sila. Panca apa, sila apa? Tuh. Pancasila berasal dari kata apa? Tulis sih. Jawab. Udah 3 nomor situ. Oke, kita lihat hasilnya yang teman-teman siswa ini lakukan, nanti dikumpul sini, nanti Bapak periksa ya. Rido, pertanyaan pertama apa Rido? Pertanyaan pertama? Baru beberapa menit yang lalu saya lupa. Pertanyaan pertama apa tadi? Masa ingin tahu. Tadi ada makan es apa? Es apa? Es apa tadi? Coklat, mambo. Itu ingat, masa tadi lupa? Apa pertanyaan pertama? Apa? Lagu Pancasila. Apa? Dan DP soal apa itu DP soal? Karya siapa
Produk Pancasila. Toh? Iya, enggak jawab? Ini tahu? Ini tahu? Oke. Yang kedua ini Ridho udah pilih kemanusiaan yang lebaran toh. Jadi contoh ada hapus ulang ini. So lupa. Nanti tulis ulang ya. Tulis di rumah ya. Ini kalau saya mau kenaikan kelas Bapak mau periksa catatan PKN. Kalau tidak lengkap ya nilai kurang. No? Kalau lengkap semua ya 10. Oke, yang ketiga. Mau jawab jadi apa jawaban? Mulai dulu sampai yang jawab betul ini yang nomor 1. Pencipta lagu. Nah ada ini. Ini apa? Siapa ini Pituku ini? Hah? Safira Sudartono, betul. Sudartono. Safira dah hafal atau ada di buku? Ada di buku? Ada hafal? Oh iya. Mantap. Oke. Jawaban ketiganya jawab Kang. Jawab ketiga itu dia jawaban dari bahasa Pancasila, bahasa dari bahasa salah. Sangsekerta. Ini sampai buku ini? Safira ini? Hah? Intan? Biar buku. Ada jawab sini cuma panca. Padahal di sini ada ya. Bukan. Mana tadi itu? Ini tuh punya. Nah, ini apa intisari masteri sebelah sini? Dia dapat lupa apa ya? Pancasila berasal dari kata Sangsekerta. Dia cuma tulis itu panca dengan sila sandi asas. Berasal dari kata Sangsekerta, baru terbagi atas 2, panca dengan sila. Panca artinya 5, sila artinya asas. Berarti 5 asas. Ini cuma sampai situ, tambah sini 5 asas deh, Intan. Oke, seperti itu jawaban-jawaban dari teman-teman siswa yang sangat rajin dan pintar-pintar ini. Orang akan lanjut di pelajaran bahasa Indonesia yang belum dengan IPS. Oke, terima kasih. Oke, inilah dia hasil mengulang kembali materi-materi yang sudah dipelajari selama 1 bulan lebih kan orang belajar kan, sekitar 1 bulan lebih. Ada 1 2 3 4 5 5 buku. Yang pertama yang ditulis ini sampai buku ini Batman ini nama Batman di buku ini. Nama kok mana nama ini? Ini nama. Kalau touch share kan ada tulis tapi nama. Ridho menulis apa ini? Oke, teman-teman siswa dan siapapun yang menonton ini, terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton dan teman-teman siswa yang sudah semangat untuk menuntut ilmu hadir bersama-sama dengan Bapak. Selesai untuk ulangan hari ini PKN dan nantinya kan ini baru ada sekian belas orang yang datang. Nanti ada sekitaran 10 atau 8 atau 9 orang lagi yang belum terjangkau udah. Jadi tolong untuk siapa? Ridho. Nanti orang pergi ke teman-teman yang di Banjar ya. Tahu tuh dari rumah? Dia tahu. Ridho aja keluar. Cuma di rumah-rumah. Anak rumah dah. Anak rumah atau anak mami? Anak rumah. Oh dia kata anak ini kan paling adik, jadi dapat jaga terus, kakak jaga kan kalau keluar. Nanti minta tolong pas apa kan? Pak Dedi atau apa? Atau Pak Cesa. Jadi teman-teman di Banjar tahu ke rumah? Tuh. Hah? Iya nanti bilang ya. Oke, seperti itu Jo. Insya Allah doakan juga supaya Bapak untuk tetap semangat mengajar Pak teman-teman ini dan selalu Allah berikan pertolongan dan perlindungan dan selalu diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman yang belum sempat hadir
ada berhalangan bantu DP orang tua seperti Ami kasih ada buku bantu di papa di pasar. Baru salah satu teman juga yang sakit, sama Salsa, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan berikan pengampunan dosa atas penyakit dan diangkat derajat. Karena sakit itu dia dalam hadis Rasulullah. Hadis itu dia Allah menghapuskan dosa dan Allah meninggikan derajat. Derajat itu maksudnya apa? Derajat itu dia semua orang itu berbeda derajat masing-masing. Nantinya di surga di surga bukan orang di surga sama-sama semua. Di surga ada derajat tingkatan. Ada yang tingkatan ini, ada yang tingkatan di bawah, tapi tetap sama-sama surga. Jadi orang hidup di dunia ini salah satunya untuk mencari ridho Allah dan meninggikan ketakwaan dan derajat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu salah satunya meninggikan derajat yaitu Allah berikan penyakit. Jadi kalau ada penyakit itu dia mengeluh, lagi panas, ada apa itu jangan mengeluh. Alhamdulillah syukuri, istighfar dan selalu tetap dalam ketaatan. Oke, sekian kita bertemu lagi di pelajaran PKN atau penjas selanjutnya dan kita masih bertemu lagi di part 3 insyaallah untuk teman-teman yang belum sempat ulangannya, teman-teman kelas 8. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.